Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kreatif, ketemu lagi bareng Ibu Novi. Kali ini Ibu akan menjelaskan ragam tarian di Jawa Barat part 2. Udah gak sabar? Yuk kita saksikan, cek video. Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian di wilayah Kesultanan Cirebon. Tari topeng Cirebon merupakan kesenian asli daerah Cirebon, termasuk Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Disebut tari topeng karena penarinya menggunakan topeng di saat menari. Pada pementasan tari topeng Cirebon, penarinya disebut sebagai dalang, dikarenakan mereka memainkan karakter topeng tersebut. Topeng akan menarikan beberapa jenis topeng. Nah, semua jenis topeng ini akan dikenakan pada saat pementasan tari topeng Cirebonan yang diiringi dengan iringan gamelan. Topeng Cirebon yang paling pokok ada 5 yang disebut dengan topeng Pancawanda. Yang pertama ada topeng Panji. Wajahnya yang putih bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir. Yang kedua ada Samba atau Pamindo, topeng anak-anak yang berwajah ceria, lucu, dan lincah. Yang ketiga ada topeng Rumyang, wajahnya menggambarkan seorang remaja. Yang keempat ada topeng Patih atau disebut juga Tumenggung. Topeng ini menggambarkan orang dewasa yang berwajah tegas, berkepribadian, serta bertanggung jawab. Yang terakhir ada topeng Klana atau bisa disebut dengan Rahwana, topeng yang menggambarkan seseorang yang sedang marah. Sekarang mari kita bercerita tentang sejarah dari topeng Cirebon. Nah, pada masa kerajaan Jenggala berkuasa di bawah pemerintahan Prabu Amiluhur atau Prabu Panji Dewa, tarian tersebut masuk ke Cirebon melalui seniman jalanan. Di Cirebon, tari topeng kemudian mengalami perpaduan dengan kesenian setempat, sehingga melahirkan sebuah kesenian topeng yang khas. Selanjutnya, mengingat Cirebon adalah salah satu pintu masuk tersebarnya agama Islam di tanah Jawa, hal ini turut berdampak pula pada perkembangan seni tradisi yang telah ada sebelumnya. Yaitu adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang menjadi tokoh sentralnya pada tahun 1970 hingga menjadikan wilayah Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sebagai upaya untuk menyebarkan agama baru tersebut, Sunan Gunung Jati pun bekerja sama dengan Sunan Kalijogo. Keduanya berusaha memfungsikan tari topeng yang ada sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam, sekaligus sebagai tontonan di lingkungan keraton. Sementara itu, karena pada masa Islam tari ini lebih diupayakan untuk penyebaran agama, maka dikemaslah pertunjukan ini menjadi bermuatan filosofis dan berwatak atau wanda. Pengemasan yang dimaksud adalah lebih menggambarkan ketakwaan dalam beragama serta tingkatan sifat manusia. Nah, selanjutnya kawan kreatif, mari kita membahas tentang tari wayang. Di sini kita akan membahas tentang tari Srikandi Mustakaweni. Tari wayang merupakan genre tari yang latar belakangnya dari cerita wayang seperti Gatot Kaca, Sobali, Sugriwa, dan Srikandi Mustakaweni. Tarian ini tumbuh di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat. Tari Srikandi Mustakaweni adalah tarian yang menggambarkan perang antara dua orang wanita yang bernama Dewi Srikandi dan Dewi Mustakaweni.
Tarian ini bertemakan heroik atau kepahlawanan. Dilakukan secara berpasangan oleh wanita. Masing-masing memiliki karakter yang hampir sama, yaitu sama-sama memiliki watak putri lanyap, bersifat tegas tetapi tetap kemayu. Dewi Srikandi sendiri adalah tokoh wanita dari keluarga Pandawa. Ia merupakan salah satu istri dari Raden Arjuna. Sedangkan Dewi Mustakaweni adalah anak dari Prabu Newatakawaca. Mustakaweni pun memiliki kesaktian. Karena sakti, maka ia dapat mengubah dirinya menjadi apa saja dan siapa saja yang dia mau. Pada saat akan mengambil jimat Kalimusada, ia mengubah dirinya menjadi Raden Gatotkaca. Dan pada saat mencuri, Dewi Srikandi pun mengetahui perbuatannya. Karena pada saat itu Dewi Srikandi mendapat mandat untuk menjaga jimat Kalimusada. Maka Srikandi langsung mengejar Mustakaweni dan terjadilah perang di antara keduanya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tarian yang sangat khas di wilayah Priangan atau Jawa Barat. Tentunya tari Jaipongan. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Tari Jaipongan lahir dari kreativitas seorang seniman Bandung bernama Gugum Gumbira yang menaruh perhatian besar pada kesenian rakyat seperti tari pergaulan ketuk tilu. Karya Gugum Gumbira yang pertama dikenal oleh masyarakat adalah tari Jaipong Daun Pulus Keser Bojong dan Rendeng Bojong. Bisa dikatakan tari Jaipong sudah menjadi salah satu ikon kesenian di Jawa Barat dan sering dipertontonkan pada acara-acara penting untuk menghibur tamu dari negara asing yang datang ke Jawa Barat. Kelahiran tari Jaipong pun menginspirasi para penggerak seni tari tradisional untuk lebih aktif lagi menggali jenis tari rakyat yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Sehingga dari zaman ke zaman tari Jaipong semakin populer dan frekuensi pementasannya pun semakin bertambah. Sebelum tari Jaipongan masuk ke wilayah Priangan, awal mulanya Jaipong terlahir melalui proses kreatif dari tangan Haji Suwanda sekitar tahun 1976 di Karawang. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Karawang seperti pencaksilat, wayang golek, topeng banjet, ketuk tilu, dan lain sebagainya. Sintren atau dikenal juga dengan lais adalah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa khususnya di Cirebon. Kesenian sintren dikenal sebagai tarian dengan aroma mistis atau magis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasih dengan Sulandono. Nah, kawan kreatif untuk menjadi seorang penari sintren di sini maka sang penari pun harus dalam keadaan suci dan bersih sebelum melakukan pementasan. Dan penari pun harus melakukan puasa terlebih dahulu dan menjaga agar tidak berbuat dosa. Hal ini ditunjukkan agar roh tidak akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam tubuh penari.
Tari sintren ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang mengenakan kostum khusus dan berkacamata hitam. Sebelum melakukan tarian ini, biasanya sang penari akan masuk ke dalam sebuah kurungan yang ditutup oleh kain. Sebelum penari sintren dimasukkan ke dalam kurungan, penari sintren masih mengenakan pakaian biasa. Setelah dia dimasukkan dan kurungan tersebut ditutupi kain hitam, saat dibuka kembali, penari tersebut sudah berubah kostumnya menjadi kostum tarian sintren dengan menggunakan kacamata hitam dan kostum tertentu. Setelah itu barulah penari mulai melakukan tariannya. Sintren seperti halnya kesenian Cirebon yang lainnya juga dipergunakan oleh para wali untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagelaran sintren di wilayah Cirebon, penari sintren yang dalam keadaan tidak sadar dan kemudian menari, ketika dilemparkan uang dengan jumlah berapapun akan mengakibatkan penarinya jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri sebelum didirikan oleh dalang sintren. Menurut Ki Mamat yang merupakan dalang sintren dari Sanggar Tari Sekar Pandan Kesultanan Kacirebonan, bentuk kurungan ayam yang melengkung berusaha mengingatkan pada manusia yang menyaksikan bahwa bentuk melengkung itulah bentuk dari fase hidup manusia, di mana manusia dari bawah akan berusaha menuju puncak. Namun setelah berada di puncak, manusia kembali lagi ke bawah dari tanah menjadi tanah. Dilahirkan dalam keadaan lemah akan kembali pada keadaan lemah pula. Sementara uang yang dilempar membuat penari sintren langsung jatuh lemas, bermakna di dalam kehidupan manusia jangan selalu mendahulukan duniawi. Terlalu serakah ke duniawi akan membuat manusia jatuh. Turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang yun-ayunan, nemu kembang yun-ayunan, kembangnya putri Maindra widadari. Nah, setelah kita amati, ternyata banyak juga ya tarian di daerah setempat Jawa Barat. Tentunya banyak jenisnya, banyak variasinya. Nah, itu adalah suatu kebudayaan lokal yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Kalau kita tidak lestarikan, maka siapa lagi yang akan melestarikan? Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus bangga dengan apa yang kita bisa dan senantiasa harus bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Kata Ibu Sekar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.